Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ustadz Adi Hidayat ingin bertanya. Oh, berarti saya yang tanya. Ini cara baca itu kadang begitu. Salah titik, salah koma, salah intonasi, salah persepsi. Makanya kalau ada hal yang kompleks, langsung ketemu. Jangan dikirim via WA, kadang-kadang nggak nyambung. Ekspresi nggak kelihatan. Dikasih emoji, keluar emosi. Ya? Aduh. Jika saya belum diakikah saat saya bayi, maka apakah saya bisa mengakikahkan saya saat ini? Ada ibadah yang terbatas waktunya. Jika waktunya sudah lewat, selesai ibadahnya. Contoh, ada yang sifatnya fardu. Subuh waktunya kapan? Lama amat jawabnya. Ya subuh. Sholat subuh kapan waktunya? Kalau sudah lewat subuh, selesai waktunya. Muncul duhur, tiba sholat duhur. Kapan selesai? Ketika habis duhur, muncul asar. Jelas? Ada yang sifatnya sunnah. 2 rakaat sebelum subuh, wajib atau sunnah? Kapan ditunaikannya? Itu. 2 rakaat sebelum duhur, bisa sampai 4. Sunnah atau wajib? Sunnah. Kapan waktunya? Sebelum duhur. Bisa nggak ditunaikan sebelum isya? Karena ada ibadah yang lain. Jadi kalau sudah lewat masanya, sudah terlewat, bukan aib di situ. Bukan aib. Terlewat masanya, terlewat waktunya, lewat tidak berlaku lagi kesunahannya, tapi boleh diganti dengan sedekah. Misal yang senilai dengannya. Laki-laki kalau lahir bayi laki-laki berapa akikahnya? 2 apa? Kambing, ayam, apa-apa? Kambing, 2 ya. Ntar sampai 2 keluar dari sini bikin ayam. 2 ekor apa? 2 hewan, bukan 2 ekor ya. Ntar ekornya aja. 2 hewan kambing. Kalau seorang bayi perempuan 1. Baik. Pelan-pelan sini. Lewat waktunya. Sekarang sudah bukan bayi lagi. Sudah dewasa, bahkan sudah punya bayi, sudah punya anak, dan seterusnya. Maka lewat waktunya bisa kemudian diniatkan dengan sedekah. Ya, laki-laki boleh sedekah senilai 2 ekor kambing. Perempuan boleh sedekah senilai dengan 1 ekor kambing, 1 hewan kambing. Boleh, silakan. Tapi yang paling penting makna akikahnya. Apa itu akikah? Akikah itu bukan sekedar wujud syukur kepada Allah, sekaligus juga perilaku yang menolak tradisi jahiliyah dan memberikan gambaran kepada kita kalau ada tradisi yang kurang baik, bisa diganti tradisi itu dengan yang lebih baik. Makanya nanti muncul fikih tradisi. Ada 4 jenisnya. Ada tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, teruskan, nggak ada pertentangannya. Apa dikira zaman jahiliyah nggak ada tradisi? Ada banyak. Di antara tradisinya ada yang baik-baik, ada, dan dilestarikan sejak zaman Islam sampai ke masa Islam, sampai sekarang bahkan. Contoh dari nama. Pernah ada dengar nama-nama begini? Abu Abdurrahman. Pernah? Abu Muhammad, Ummu Ahmad. Pernah dengar? Nah, itu bukan sejak masa Islam, dari zaman jahiliyah sudah ada. Orang jahiliyah itu kalau ada tetangga lahir punya anak pertama, maka untuk memberikan penghormatan kepada orang tua itu, keluarganya, diberikanlah nama panggilan ayahnya pada anak pertamanya. Termasuk Rasulullah SAW. Punya anak pertama Al-Qasim, maka disebut dengan Abul Qasim. Asalnya dari tradisi jahiliyah. Baik, nggak bertentangan dengan syariat, dilestarikan, nggak ada masalah. Ya, kalaupun ada tradisi di Indonesia yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak harus ditolak, nggak ada masalah. Pakaian misalnya, tradisinya bersarung, nggak harus diganti pakai jubah, nggak harus diganti pakai pakaian lain, silahkan teruskan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Apa ketentuan syariatnya? Tutup aurat, nyaman digunakan, dan tidak tabarruj.
Dan sesuai dengan modelnya. Laki-laki pakaian laki-laki, perempuan pakaian perempuan. Jangan ditukar. Laki-laki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki. Kalau nggak pakai sarung bagaimana? Nggak apa-apa, yang penting pakai celana. Pakai alasnya. Mau pakai jubah boleh, silakan. Beragam saja kok. Dan tidak usah mengambil sentimen-sentimen rasialitas. Wah, ke Arab-Araban nih. Tidak. Pangeran Diponegoro itu pakaiannya jubah dan pahlawan nasional. Imam Bonjol pakaiannya apa? Jubah, pahlawan nasional. Tidak ada masalah. Jadi mau pakai sarung silahkan. Itu adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Dan biasanya pindah tempat bisa berbeda. Anda kalau ke Yaman pakai sarung masih nyambung. Tapi ke Libya siang-siang pakai sarung, disuitin Anda, sweet katanya. Karena cuma 2 yang pakai sarung. Yang pertama baru malam pertama pernikahan, yang kedua baru disunat. Jadi menempat saja. Dan tidak usah dibangkitkan sentimen-sentimen berlebihan. Dan orang tua kita itu Masya Allah, kalau saya lihat dulu itu nggak pernah banyak teorinya, singkat, padat tapi jelas. Nih pakaiannya kenapa sarung? Padahal bahasa Arabnya izar. Kenapa bajunya koko? Kenapa santri dulu sendalnya bakiak? Kenapa pecinya disebut dengan kopeah? Pernah dengar itu? Ini bukan ilmu TikTok, digetik jadi ketok, itu enggak. Asal begitu-begitu, tidak. Ini bukan asal-asal, bukan cocok logi. Kalau Anda pernah nyanti, saya itu nyantri. Di orang yang pernah nyanti tahu ini riwayat-riwayat begini. Syara'an itu sarung dari kata syara'an, sarungan. Santri itu pakaiannya itu dengan syariat. Jadi santri itu siap menunaikan syariat, syara'an, sarungan. Makanya ciri khas santri itu pakai sarung untuk menunjukkan komitmen dia menegakkan syariat. Kalau sudah menjadi santri masuk pesantren, siap menegakkan syariat. Pakaiannya pakaian takwa. Cuman lidah kita menyingkat dengan koko. Walibasu taqwa dzalika khair. Makanya pakaian takwa itu bukan sekedar pakaian-pakaian formal, bukan. Tapi ada nilai syariat melekat di dalamnya. Makanya nggak pernah ditemukan ada orang ke diskotik pakai baju koko. Iya, nggak ada. Dan kalau sudah pakai pakaian itu malu berbuat sesuatu yang salah. Kemudian setelah itu apa? Pakai kopiah, pecinya, khufyah. Kalau sudah berselimut syariat, sudah baik bertakwa, maka merendah, khufyah, tunduk. Jangan sombong. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lalu berjalan karena Allah. Karena Allah yang baka. Ya? Karena Allah yakin. Mantap langkahnya tegakkan syariat. Mantap karena Allah yang kekal. Baka dan yakin disingkat jadi bakyak. Disingkat jadi bakyak. Maka sendalnya bakyak. Ini bukan cocok logi. Tanyakan pada yang pernah nyantri. Terutama orang-orang yang lampau. Diajarkannya begitu. Nah ini tradisi tapi nggak bertentangan dengan syariat. Ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Tapi Nabi, nah ini yang nanti diserap oleh di antara para wali songo menyerap itu. Sanadnya dari sini. Diolah oleh Nabi supaya tidak tersinggung, diisi dengan nilai keislaman. Contohnya apa? Dulu orang jahiliyah kalau lahiran itu mereka potong hewan, tapi darah hewannya dioleskan ke bayi yang baru dilahirkan. Dulu begitu. Lahir si fulan, potong kambing. Nanti darah kambingnya dioleskan ke bayinya. Dengan khurafat, dengan dioleskan itu akan dijauhkan dari segala mara bahaya dalam kehidupan. Enggak diterkam hewan buas. Ya, enggak terkena musibah. Itu keyakinan mereka. Maka datanglah syariat dalam Islam mengakomodir tradisi itu tapi diganti nilainya dengan kebaikan. Potong juga hewannya, laki-laki 2, perempuan 1. Cuman sekarang diganti namanya menjadi akikah. Itu asalnya, itu asbabul wurudnya akikah. Jadi enggak diolesin lagi. Alirkan darahnya, sebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa hewannya kambing, bukan ayam? Itu juga ada pesannya. Kenapa akikah namanya? Bukan zabahah, bukan nahar. Akikah itu dari kata akka. Akka itu sesuatu yang terbelah, terpotong. Ya. Ada anak yang ketika kecil-kecil disayang ibunya, dilatih, diberikan ASI, dikandung keluar, disehat-sehatin, bapaknya peluk, sayang, dijaga sampai dia dewasa. Tiba-tiba setelah dewasa terpotong hubungannya dengan orang tuanya, menjadi membangkang, jadi durhaka.
durhakanya anak pada orang tua disebut uququl walidain, dari kata aqqa. Maka dipotong dari sejak kecil. Jangan sampai menjauh dari syariat. Jangan bandel, jangan ditarik belakang maju ke depan, ditarik depan mundur ke belakang, persis kayak kambing. Diajak ke air takut. Air itu gambaran dari simbol agama. Ya, makanya sering di Quran digambarkan wahyu yang turun dari langit itu seperti air, menggemburkan hati yang kering sehingga tumbuh subur amal-amal soleh keluar darinya. Kambing susah ditarik ke air. Makanya disembelih dari sejak kecil itu sebagai gambaran aqqa, sifatnya disebut dengan aqidah, akikah. Harapan kalau dia disembelih dari sejak kecil, disembelih hewan untuknya, maka diharapkan sifat-sifat buruknya seperti sifat hewaninya dari kecil sudah diminimalisir. Dihilangkan supaya tumbuh taat kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu kalau sudah diakikahi, orang tua bertanggung jawab merawat anak gitu supaya menjauhi sifat-sifat hewani. Itu maksudnya, jadi satu paket tuh. Jangan cuma akikah ditinggal, tidak. Kalau sudah akikah, namai yang baik, sesuai harapannya. Saya pengen anaknya ahli Quran, namai Muhammad Hamilul Quran misalnya. Saya pengen dia paham fikih, Muhammad Faqihus Sunnah misal. Nah kalau sudah seperti itu, carikan guru. Carikan tempat yang baik, satu paket. Itu paket. Itulah akikah. Jangan ditinggal begitu saja, disembelih hewannya, tapi dibiarkan begitu saja. Kadang dikasih nama yang gak sesuai. Senang dengan pelawak, diberi nama-nama pelawak. Akhirnya ketika tumbuh jadi bahan tertawaan. Nggak salah, cuman memberikan beban. Makanya ada beberapa nama sahabat yang diganti langsung oleh Nabi. Beberapa nama yang wajib diganti itu satu, bersamaan nama-nama buruk seperti nama setan. Coba saya tes ya, hati-hati nih. Kalau ada yang sama namanya langsung robah. Contoh, satu, setan penggoda orang sholat. Khanzab atau khinzib. Ada yang sama di sini? Hadisnya sahih. Wa idza kabbara fayaqulu syaitanu. Apabila seorang sudah bertakbir maka setan membisikkan kepadanya. Udzkur kadza, ingat ini, ingat itu. Makanya kalau antum bertakbir begini, Allahu Akbar. Sebelum takbir itu bisa fokus. Tapi begitu takbir Allahu Akbar langsung ingat semua apa yang tidak ingin diingat. Gak percaya silahkan. Ntar besok subuh ya. Begitu antum takbir Allahu Akbar, sampai kalimat saya ini muncul. Ingat ya, kata Ustadz Adi. Itu setan tuh. Terhizib. Hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli, sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salat. Ada lagi setan, maaf, menggoda orang wudu. Pernah merasakan was-was kalau wudu? Batal enggak, batal enggak, batal enggak? Batal enggak gitu kan? Ya, padahal baunya udah kemana-mana gitu. Itu namanya walhan. Apa namanya? Nah, itu setan penggoda orang wudu, walhan. Ada nama yang mirip? Ganti. Dasim. Setan rumah. Memberikan kegelisahan di rumah. Memberikan was-was di rumah. Pernah di rumah kalau bangun malam, tiba-tiba keluar kamar, ada kegelisahan. Takut ada jubah putih, rambut panjang, bolong bagian belakangnya. Takut ada yang menggoda, tiba-tiba dengar suara, takut lagi balik lagi, pernah begitu? Padahal siang-siang gak ada apa-apa, kok tiba-tiba malam-malam susah ke dapur. Takut kamar mandi. Itu dasim. Hati-hati dengan ruangan yang jarang difungsikan. Kata Nabi, kalau Anda bikin rumah, ruangan itu harus fungsional. Jangan biarkan ada ruangan kosong. Begitu kosong, setan masuk. Cara mengusirnya gampang. Setiap masuk ke ruangan, ucapkan Assalamualaikum. Ucapkan apa? Assalamualaikum. Panjang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda masuk ruangan, ucapkan Assalamualaikum. Hadis yang mengatakan, kama qala Rasulullah SAW, fafarra syaitanu, maka setan keluar, waqala. Dia berkata kepada temannya, kita enggak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda enggak katakan Assalamualaikum, dia katakan pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Saya mengajarkan itu pada anak saya sejak kecil. Anak pertama saya, Muhammad Hamilul Quran, itu sejak usia 3-4 tahun saya ajarkan, kasih cerita. Kami biasa kasih cerita dari Quran, dari hadis. Saya bilang, Kak, ada setan penunggu ruangan, di tempat kosong, namanya dasim. Tapi kalau kakak nggak ingin digoda setan, setiap masuk rumah, kamar, ucapkan Assalamualaikum. Dasimnya pergi.
Dia waktu itu masih kecil, dia langsung praktekkan. Dia masuk kamar, dia buka. Assalamualaikum Dasim, katanya. Dia sebut namanya supaya jelas keluar. Itu Dasim. Ada yang mirip? Ya. Perempuannya tambah tak di ujungnya. Tak di ujungnya. Itu kan rumusnya. Muslim, perempuannya. Ya. Mukmin, mukminah. Soim, nah, kan? Dasim, itu dia. Ada nama-nama yang memberatkan. Ganti. Nabi pernah mengganti seorang yang konsultasi, ya Rasulullah, saya itu lekat dengan ujian, masalah terus. Siapa nama kamu? Ternyata namanya itu juga penuh beban. Kalau di kita misalnya diterjemahkannya si susah gitu. Ya, maka diganti oleh Nabi dengan si mudah. Ya, bahasa kitanya. Maka sejak saya itu berubah. Maka coba robah ya namanya. Robah nama kalau kira-kira merasa bahwa di balik nama itu ada yang kurang baik. Saya punya teman dulu namanya Samuri, penghafal Quran. Dia belum temukan apa maknanya itu. Dia konsultasi sama seorang ustadz yang dia katakan, jangan diganti, Samuri itu singkatan Abu Musa al-Ash'ari katanya. Maka sejak saya itu dia bangga, nama saya Abu Musa al-Ash'ari, disingkat Samuri. Ya. Nah, itu babnya. Jadi kalau sudah diberi nama, konsisten dengan itu dan jaga sesuai dengan akikahnya. Berikan nama yang benar, diakikahi, dikasih nama, kemudian berdoa kepada Allah kebaikan untuk perjalanan anak itu. Ya. Terakhir, kita berhenti di jam 9.